Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, sahabat-sahabatku mani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan kami berbagi faidah, yaitu terkait dengan lembaga pendidikan. Kita sebagai wali murid, sebagai orang tua yang memiliki putra dan putri yang akan memasukkan anaknya ke sekolah, baik itu PAUD, TK, sekolah dasar, SD, atau SMP, dan seterusnya, hendaknya kita berhati-hati dari lembaga pendidikan yang bersifat abal-abal, ya, terutama sekolah dasar ya, atau setingkat SD atau madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama SMP atau madrasah sanawiyah atau setara dengan keduanya. Ya, penyelenggara pendidikan kejar paket A dan paket B. Bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud memberikan nomor induk siswa nasional atau NISN kepada siswa pada tingkat pendidikan anak usia dini atau PAUD. Atau TK yang sudah tercatat di data pokok pendidikan atau Dapodik Kemendikbud. Ya. Jadi untuk amannya sekolah yang akan menjadi tujuan anak-anak kita mendaftarkan, eh, tanyakan kepada pihak penyelenggara, apakah sudah masuk data pokok pendidikan atau belum. Ya. Apakah para siswanya sudah diberikan NISN atau belum. Jadi NISN itu apa? NISN singkatan dari nomor induk siswa nasional. Jadi NISN ini adalah kode yang ditulis dengan angka sebagai identitas siswa yang bersifat unik. Unik di sini satu siswa dengan siswa yang lain itu berbeda, tidak ada yang sama. Bersifat standar dan berlaku sepanjang masa. Ya. Di seluruh sekolah Indonesia dan sekolah Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi NISN ini diberikan kepada semua peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan yang memiliki nomor pokok sekolah nasional dan terdaftar di Dapodik atau EMIS. Jadi sekolah yang sehat itu sekolah yang memiliki nomor pokok sekolah nasional NPSN. Untuk memperoleh NISN siswa itu harus memenuhi persyaratan. Ya. Ada catatan, ya, kemudian tercatat di sekolah atau lembaga penyelenggara pendidikan. Ada formulir yang disediakan sekolah. Kemudian dicatat dan dimasukkan oleh operator sekolah ke dalam aplikasi Dapodik atau emis dari data tersebut. Operator sekolah kemudian melakukan verifikasi dan validasi. Lalu diajukan ke PDSPK untuk penerbitan NISN. Apa pentingnya memiliki NISN? Satu, statusnya diakui sebagai siswa atau peserta didik oleh Kemendikbud. Yang kedua, sebagai syarat pendaftaran NSNP, SNMPTN atau SBMPTN. Seleksi masuk perguruan tinggi. Ya. Kemudian yang ketiga, melihat perkembangan siswa. Dan yang terakhir, sebagai sistem pendukung program Dapodik atau EMIS. Sebagai infografis, NISN itu terdiri dari 10 digit angka dengan format X 3 kali, kemudian
Y 7 kali. X 3 kali pertama itu 3 digit menunjukkan tahun kelahiran. Ya, misalnya lahir 2005, 005. Adapun Y 7 kali ini 7 digit yang berupa nomor acak. Apa dampak negatif kalau siswa tidak memiliki NISN? Pertama, tidak diakui legalitasnya sebagai siswa oleh Kemendikbud atau negara. Otomatis siswa tidak bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas pendidikan. Yang kedua, jika pindah ke sekolah formal, ke SD atau SMP atau MI atau MTS yang terakreditasi, biasanya pihak sekolah menolak dan akan menerima jika siswa yang bersangkutan mendaftar mulai kelas 1, walaupun di sekolah sebelumnya sudah sekolah selama 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, atau 4 tahun, dan seterusnya. Ya, jadi sekolah formal yang dituju itu tidak mau tahu ya, karena mungkin jadi beban ya, beban pekerjaan ya. Jadi misalnya kita punya anak nih sekolah di lembaga pendidikan sebelumnya sudah 2 tahun, akan naik kelas 3, pindah ke sekolah SD formal ya, SD swasta misalnya, formal. Ya, SD tersebut sudah terakreditasi. Jadi 2 tahun itu akan hangus. Dia tidak bisa naik kelas 3, dia harus mulai lagi dari kelas 1 ya. Nah, ini kasihan ya kepada siswanya. Jadi dampak negatifnya ini bisa menjadi beban psikologis bagi siswanya. Karena masuk sekolah bukan pada tingkat usianya, harusnya kelas 3 dia kelas 1. Yang jelas rugi waktu dan rugi biaya ya. Harusnya ditempuh 6 tahun jadi 9 tahun. Ya, jadi 8 tahun ya. Berkurang 2 tahun. Ya. Kemudian ini sekedar tips sederhana bagi orang tua ketika akan mendaftarkan anaknya ke sekolah. Yang pertama, tanyakan kepada pihak sekolah, apakah sekolah sudah memiliki nomor pokok sekolah nasional, NPSN, atau nomor induk lembaga, NILEM, dan terdaftar dalam referensi Kemendikbud. Yang kedua, tips yang kedua, tanyakan siswa di sekolah tersebut apakah sudah memiliki NISN atau belum. Misalnya Anda mau mendaftarkan anak ke sekolah tingkat 1, ya, SD setara dengan SD tingkat 1 misalnya. Tanyakan yang kelas 2, kelas 3, apakah sudah memiliki NISN atau belum. Yang ketiga, jika poin pertama dan kedua tidak ada kejelasan, dikhawatirkan lembaga pendidikan tersebut lembaga abal-abal. Ya, jangan terperdaya dengan brand sekolah, misalnya mohon maaf ya, tanpa bermaksud mendiskreditkan sekolah sunnah atau sekolah berbasis XXXX, satu-satunya di provinsi XXXXX ya. Jangan terperdaya dengan eh, merek atau brand atau nilai plus yang ditawarkan, walaupun tidak semuanya ya. Ada beberapa sekolah yang berbasis agama dan betul-betul sekolahnya sehat, transparan ya, dan tidak ada tipu-tipu ya. Jadi tips bagi orang tua, telitilah sebelum membeli jasa pendidikan. Ya, pada hakikatnya mereka menjual jasa, kita sebagai pembeli. Maka harus teliti agar tidak menyesal di kemudian hari. Ini adalah website untuk mengecek NISN. Buka https://2 kali nisn.data.kemdikbud.go.id. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Misalnya Anda menggali NISN kelas 2, kelas 3 yang ada di sekolah yang Anda tuju. Cek benar nggak ya. Cari aja sampel 1 atau 2 orang ya. Kemudian untuk mengecek apakah lembaga pendidikan tersebut memiliki NPSN atau belum, tanyakan kepada pihak sekolah. Minta nomornya, masukkan. Kita cek sendiri. Ada nggak dalam pangkalan data referensi data kemdikbud.go.id? Kalau ada, aman. Kalau tidak ada, cari sekolah lain ya yang aman, yang sudah dikenal ya. Inilah beberapa referensi yang menjadi acuan ya, dan semoga ini
memberikan manfaat kepada wali murid, orang tua siswa yang mungkin tidak pernah terpikirkan pentingnya NISN dan NPSN. Ya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.